Ya, Sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik ya terkait dengan makan siang Dasko dan Gibran Raka Buming Raka ya. Jadi saudara sekalian, yang namanya peristiwa politik itu nggak ada yang nggak punya agendanya, tidak ada yang tidak punya maksudnya. Ini menarik ya, di tengah isu yang kemudian sempat berkembang bahwa Dasko adalah potential candidate to be to replace the vice president. Kalau seandainya Gibran impeached by the People Consultative Assembly alias MPR ya. Jadi menarik ya, dan untuk menilai ya siapa yang merasa berkepentingan terhadap pertemuan ini, maka lihat saja siapa yang memposting pertemuan ini. Jadi kalau misalnya yang memposting duluan Dasko, berarti Dasko merasa keren bertemu dengan Gibran. Tapi kalau Gibran yang memposting duluan, maka Gibran merasa keren bertemu dengan Dasko. Dia lupa kalau he is the vice president, orang nomor 2 gitu, dan hanya bertemu dengan wakil ketua DPR. Jadi dia mentally dia tidak sebagai orang nomor 2, masih berpikir seperti ya tokoh politik pada umumnya yang still ordinary people ya, ordinary politician ya, bukan orang nomor 2 di Republik ini. Kok bisa begitu penilaiannya? Coba kita lihat ya komentarnya. Oke. Gibran makan siang bareng Dasko, menunya bakso dan dendeng balado. Detik News. Dari sini aja kelihatan remeh-temehnya kan. Jakarta, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Gibran pun membagikan momen langka pertemuan tersebut. Dilihat dalam unggahan akun Instagram Gibran. Nah, Instagramnya di Gibran. Terlihat Gibran dan Dasko berada dalam satu meja makan. Keduanya terlihat duduk berhadapan. Kemudian Gibran terlihat mengenakan kemeja putih dengan celana berwarna krem, sedangkan Dasko memakai kemeja batik hitam. Dalam keterangan di unggahannya, Gibran mengatakan telah makan siang bersama Dasko. Gibran juga turut menyertakan menu makan siang mereka. Tak lupa Gibran turut menandai akun Instagram Dasko dalam unggahannya. Dalam foto tersebut keduanya kompak menatap kamera. Makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasko ya. Menunya mie bakso, nasi dendeng balado dan tumis daun pepaya. Selamat berakhir pekan untuk kawan-kawan semua, tulis Gibran dalam unggahannya. Jadi susahnya kalau kita punya wakil presiden yang masih anak-anak ya. Jadi cara menyapanya pun dia tidak berpikir kalau he is the vice president. Apa dia jangan bilang kawan-kawan semua kayak ya. Ya, bisa jadi dia bilang selamat datang, selamat sore Indonesia ya. Atau apalah yang menggambarkan bahwa dia itu vice president. Tapi kalau kawan-kawan semua ya, bagus juga ya. Tapi apa bedanya dengan sapaan sobat RH sekalian dan lain sebagainya. Jadi saudara sekalian, saya kira ya memang maksud dari pertemuan ini adalah, ini tafsir ya. Kita kan nggak bisa menafsirkan apa-apa. Tetapi masa sih ada seorang wakil presiden dan seorang wakil ketua DPR yang sama-sama sibuknya tiba-tiba bertemu hanya untuk makan siang dan iseng-iseng? Kan nggak mungkin. Kan ada sesuatu yang ingin di-clearkan atau ingin disampaikan, walaupun barangkali secara verbal tidak ngomong apa-apa. Misalnya dari sisi Gibran, dia ingin mengatakan we are fine, ya kan, kami baik-baik saja. Karena itu dia kemudian memposting momen itu dan nge-tag ke Dasko-nya. Tapi kita tidak melihat hal yang sama, antusias yang sama dari Dasko-nya. Jadi kalau seandainya misalnya diisukan bahwa Dasko adalah potential candidate to replace the vice president atau to replace Gibran as the vice president, ya bisa jadi upaya makan siang ini untuk mengatakan kami baik-baik saja. Nah,
Yang begitu kan tidak usah dibicarakan. Saya kira tidak ada pembicaraan yang mengatakan, "Hey Dasko, betul kamu berencana mau menggantikan saya?" Kan nggak mungkin. Saya meragukan keberanian Gibran untuk mengatakan itu secara terus terang. Ya, ya paling tadi ya dia hanya ingin peran-peran simbol ya, mengirim simbol kepada rakyat Indonesia bahwa dia baik-baik saja dan dia dalam tanda kutip bisa mengendalikan Dasko masih, dan dia masih bisa mengundang Dasko makan siang, which is artinya Dasko yang datang ke dia ya, he invites Dasko ya, and then Dasko came because of the invitations ya kan. Jadi itu yang ingin disampaikan sesungguhnya kalau saya lihat dari politik-politik simbol seperti ini. Jadi Gibran Rakabuming Raka dalam kepemimpinannya selalu menggunakan bahasa simbol. Jadi dia tidak kuat, tidak memiliki kekuatan untuk menggunakan bahasa verbal. Jadi bahasa simbol saja. Bahwa simbol dia masih baik-baik saja dengan Dasko, undang makan siang. Simbol kalau dia useful, buka kotak lapor Mas Wapres yang sekarang kita nggak ngerti masih ada nggak itu kotak lapor Mas Wapres itu. Jadi semuanya simbolik. Nah inilah kalau kita mendapatkan presiden, wakil presiden yang ya tidak dewasa, yang bukan tidak dewasa, yang belum dewasa, memang belum cukup umur untuk menjadi politikus kelas tinggi atau bahkan negarawan. Prabowo saja kita gugat ke negarawanannya ketika mengatakan enak aja, tidak berkeringat kok mau menjadi anggota kabinet. Ya kecil sekali cara berpikirnya. Kalau cara berpikir politician ya begitu. Berpikir bahwa Indonesia ini harus diisi oleh orang-orang yang berkeringat. Tapi kalau dia negarawan nggak begitu. Indonesia harus diisi oleh orang-orang yang harus dipimpin oleh orang-orang terbaik. Itu bedanya. Ya kan? Negarawan politisi berpikir tentang kelompoknya, negarawan berpikir tentang Indonesia. Politisi berpikir tentang partainya, negarawan berpikir tentang Indonesia. Itu bedanya. Negarawan politisi merekrut menteri-menteri atau orang-orang dalam kekuasaan sesuai dengan link kekuasaannya. Negarawan berpikir orang yang terbaik. Jadi itu beda antara negarawan sama politician ya. Karena itu yang kita harapkan ya, Gibran terutama Prabowo menjadi negarawan bukan menjadi politician, apalagi ordinary politician ya. Kalau dia berpikir tentang tim suksesnya, berpikir tentang relawannya, berpikir tentang partainya, kalau kemudian menganggap kelompok lain musuhnya, saingannya dan lain sebagainya, dia bukan statesman, dia hanyalah politician. Sedih juga kita mendapatkan presiden dan vice president dengan mental as a politicians, bukan sebagai negarawan atau statesman ya. Begitu sobat RH sekalian. Coba kita sedikit bacakan ya. Kita main pendek aja komentar ini dan nanti kita lihat. Hadir gas-gas Bang Refli maksulkan Gibran. Kemudian generasi apa fitnah dianggap keren. Ini orang gimana ya? Analisis itu fitnah. Tidak ada fitnah dalam politik. Dalam politik itu adanya adalah analisis. Ya. Jadi begitu sobat RH sekalian ya. Masa kader sama anak lulusan SMP ya. Kemudian daripada dipecat tidak terhormat, monggo mundur mas, kira-kira begitu. Fufu Fafa Dasko apakah gerangan? Cari win-win solution, sama-sama takut dan sama-sama membutuhkan mikirin rakyat? No. Moga-moga good news untuk negara ini. Nggak aneh. Oke, apa lagi ya? Rekor 4 kali pindah sekolah SMA namun gak punya ijazah kelulusan SMA. Kapan dimaksudkan Bang Refli rasa cemas, hidup berat,
Dunia gelap, fu fu fa fa maksulin aja. Masih ada juga di sini ya. Gibran mepet Dasko. Mungkin saja negosiasi tentang pemakjulan ya, pemakjualan gitu ya. Cekcok dulu anggota dewan ya. Revolusi celah fufu fafa sungguh kasihan, remeh temeh ya. Ada udang di balik asam sulfat Pak Refli, emang nggak boleh makan sama orang lain. Nah, ya boleh. Kita balik, emang nggak boleh menerka, menganalisis pertemuan dua orang tokoh. Kan lucu banget, masa kita nggak boleh ya kan? What happened? Kan tidak ada pertemuan itu yang tidak ada maksudnya sama sekali. Memang mereka orang-orang kerjaan ya kan? Jika Prabowo Subianto memang tidak bisa dipisahkan dari Fufopa, artinya Gerindra dan PSI memang harus diwaspadai. Begitu saudara sekalian ya. Saya kira bisa dibaca selanjutnya ya. Kita main pendek-pendek saja sekarang ini. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Coba kita kasihkan pemimpin adil ya, biar mereka paham how to become a just leader. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin adil, keren, cadas, ciao.